Salam, perkenalkan kami dari kelompok 7. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu saham dan penilaiannya, guna memenuhi mata kuliah manajemen keuangan. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Filipe Diarojo, NIM 19190014. Perkenalkan, nama saya Desmi Aflena Asone dengan NIM 19190043. Perkenalkan, nama saya Roslin Wakelulu, NIM 19190027. Perkenalkan, nama saya Maria Maya Diarojo, NIM 19190207. Perkenalkan, nama saya Indra Estika Ae, NIM 19190011. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang saham dan penilaiannya. Yang pertama, pengertian saham. Saham adalah penyertaan modal seseorang atau pihak lain dalam badan usaha, suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham juga merupakan surat berharga yang diterbitkan emitmen yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Hak yang bisa diterima investor saham adalah yang pertama, hak kepemilikan, dividen, dan capital gain. Yang kedua, hak-hak investor saham. Hak istimewa yang dimiliki oleh investor saham yang pertama, hak kepemilikan atau control of the firm. Tercermin dalam voting right yang dimiliki oleh investor. Makin besar kepemilikan, maka makin besar pula hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Hak kepemilikan juga merupakan hak untuk mendapatkan kepemilikannya tanpa harus mengajukan klaim, khususnya jika terjadi kebangkrutan. Hak kepemilikan dapat didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Yang berikut karakteristik saham preferen. Yang pertama, memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa. Yang kedua, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Yang ketiga, memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal ini likuidasi. Yang berikut adalah tujuan penilaian saham. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Nilai saham dibedakan menjadi 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku atau book value adalah nilai buku per lembar saham, adalah nilai aktiva bersih atau net assets yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Yang kedua, dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Nilai buku yaitu sama dengan total ekuitas per jumlah saham yang biasa yang beredar. Berikut nilai pasar. Nilai pasar dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Yang kedua, ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik. Nilai intrinsik dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Yang kedua, calon investor menghitung nilai intrinsik suatu saham, memutuskan strategi intrinsiknya.
Yang ketiga, jika nilai pasar lebih besar, nilai intrinsik overvalued, nilai jual. Yang keempat, jika nilai pasar lebih kecil, nilai intrinsik overvalued, nilai beli. Berikut menentukan nilai intrinsik. Yang pertama, analisis fundamental, menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan. Yang kedua, analisis terkini, menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham, harga dan volume penjualan yang telah lalu. Yang berikut analisis teknikal. Terdapat pola pergerakan harga saham yang diyakini akan berulang. Menggunakan grafik untuk menemukan pola pergerakan harga saham. Support level, tingkat kisaran harga pada saat analisis mengharapkan akan terjadinya peningkatan yang signifikan atas perintah saham di pasar. Lower boundary sama dengan batas bawah. Resistance level, kisaran harga pada saat analisis berharap terjadinya peningkatan yang signifikan atas penawaran saham di pasar, yaitu upper boundary sama dengan batas atas. Analisis ini merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dan mengamati perubahan harga di waktu lalu. Analisis ini didasarkan pada argumen bahwa harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu lalu. Perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola tertentu akan berulang. Alat analisis pada analisis teknikal adalah didasarkan pada grafik atau curve, sehingga para penganut aliran ini sering disebut curtis. Analisis fundamental. Tahapan. Proses analisis top down. Yang pertama, analisis ekonomi dan pasar modal. Yang kedua, analisis industri. Yang ketiga, analisis perusahaan. Analisis ekonomi terdapat dua bagian. Yang pertama, terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan nasional terhadap kinerja pasar modal suatu negara, apalagi terhadap suatu perusahaan. Yang kedua, menganalisis variabel ekonomi makro suatu negara seperti produk domestik bruto atau GNP, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, kurs valuta asing, investasi swasta, dan tingkat bunga. Berikut analisis industri. Diperlukan untuk memilih industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Beberapa penelitian menyebutkan ada beberapa analisis industri, yaitu yang pertama, industri yang berbeda mempunyai tingkat return yang berbeda. Yang kedua, tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Yang ketiga, tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Yang keempat, tingkat risiko industri juga beragam. Yang kelima, tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu. Analisis perusahaan. Analisis fundamental. Ada dua pendekatan dalam analisis fundamental. Yang pertama, present value approach. Yang kedua, price earning ratio approach. PO sama dengan sigma T sama dengan 1, arus kas T per 1 tambah KT. Yang kedua, PE ratio approach. Rasio harga pasar saham terhadap laba. Menunjukkan beberapa besar investor menilai harga saham dari kelipatan laba yang dilaporkan perusahaan. Per sama dengan harga per lembar saham per laba per lembar saham sama dengan P per E. Ada dua komponen utama dalam menganalisis perusahaan. Yang pertama, earning per share atau EPS. Yang kedua, price earning ratio atau PER. Kedua komponen dapat dipakai mengestimasi nilai intrinsik saham. Dividen yang dibayarkan berasal dari earning. Ada hubungan antara perubahan earning dengan perubahan harga saham. Penilaian saham preferen.
Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. Rumusnya DPS dibagi dengan KPS. PO sama dengan nilai saham preferen. DPS sama dengan dividen saham preferen. KPS sama dengan tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Penilaian saham biasa. Expected return rumusnya R sama dengan DIV 1 ditambah P1 dikurang PO dibagi dengan PO. Penilaian saham biasa. Dividen discount model. Perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value atau nilai dari semua dividen yang diharapkan diterima di masa yang akan datang. PO sama dengan DIV 1 dibagi dengan 1 tambah R pangkat 1 ditambah DIV 2 dibagi 1 tambah R di pangkat 2 ditambah dengan DIV H tambah PH dibagi 1 tambah R pangkat H. Pendekatan penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa lebih sulit dibandingkan dengan penilaian obligasi karena yang pertama, arus kas yang dihasilkan saham biasa tidak pernah dapat diketahui terlebih dahulu. Yang kedua, saham biasa tidak punya jangka waktu tempo. Yang ketiga, tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan di pasar. Penilaian saham biasa. Modal pertumbuhan 0 atau zero growth modal. Modal ini berasumsi bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan atau tetap dari waktu ke waktu. Dividen akan dipertahankan pada tingkatnya yang sekarang untuk seterusnya. PV sama dengan D per K. Penilaian saham. Dividen bertumbuh secara kontan atau constant growth modal. Dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Modal ini mengasumsi bahwa dividen tumbuh pada suatu tingkat tertentu atau G per konstan. Modal ini cocok untuk perusahaan yang mature dengan pertumbuhan yang stabil. PO sama dengan DO atau 1 tambah G per KS kurang G. Rumus dividen bertumbuh konstan. PO sama dengan DO atau 1 tambah G per KS kurang G. PO sama dengan harga saham, DO nilai dividen terakhir, G sama dengan tingkat pertumbuhan perusahaan, KS tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham tersebut. Modal ini disebut Gordon modal sesuai dengan nama penyesuaian Marion atau Gordon. Nilai saham biasa. Dividen tumbuh secara tidak konstan atau non-konstan. Gord rute. Langkah-langkah perhitungan non-konstan Gord. 1. Menentukan estimasi pertumbuhan dividen atau G. 2. Menghitung present value dividen selama periode di mana dividen tumbuh tidak berkonstan. 3. Menghitung nilai saham pada periode pertumbuhan tidak konstan. 4. Menjumlahkan 2 dan 3 untuk mendapatkan PO. Warat. 1. Suatu opsi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dibayarkan hak kepada pemenangnya untuk memberi sejumlah lebar atau saham harga yang telah ditentukan. 2. Biasanya warat diterbitkan secara obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi. 3. Sebagai pemanis atau servener penerbit obligasi.